Apakah kamu salah satu orang yang berkeinginan untuk menjadi mapan dan stabil secara finansial? Selain bekerja keras banting tulang, salah satu cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mencapai impian itu adalah dengan investasi saham. Sayangnya, masih banyak orang yang takut untuk mencoba cara ini, walaupun memang semakin hari semakin populer. Apalagi saham merupakan salah satu investasi yang mudah dan bisa memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Sebagai investor pemula, kita harus mengetahui bagaimana cara bermain saham yang aman. Hal ini tidak lepas dari tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, namun juga dengan risiko kerugian seminimal mungkin. Oleh karena itu, sangat penting untuk jeli dan paham cara investasi saham yang baik. Sebab tidak sedikit dari para investor yang mengalami kegagalan karena tidak menghiraukan cara membeli saham yang tepat. Jadi, bagi kamu yang ingin mulai investasi saham, jangan khawatir karena berikut kita udah sharing cara tepat mulai investasi saham bagi kamu yang masih pemula. Langkah pertama tentunya kamu memilih perusahaan sekuritas yang tepat untuk membuat rekening dana nasabah atau RDN agar nantinya kamu bisa jual beli saham. Jadi, cara investasi saham dimulai dengan memilih perusahaan sekuritas untuk membuka rekening efek dan rekening dana nasabah atau RDN. Nah, rekening efek atau rekening saham ini digunakan untuk menyimpan saham yang kamu miliki. Sementara itu, RDN digunakan sebagai rekening untuk menyimpan uang yang ditransaksikan untuk jual beli saham. RDN ini dikelola oleh bank dan sejauh ini ada 16 bank yang telah bekerja sama. Sebaiknya kita tidak asal memilih broker atau sekuritas. Perusahaan sekuritas ini jumlahnya banyak dan masing-masingnya memiliki tarif transaksi yang berbeda-beda. Jadi semakin kecil biaya transaksinya, kita sebagai nasabah juga semakin diuntungkan. Namun, tidak berarti perusahaan sekuritas yang menerapkan tarif mahal itu selalu buruk. Bisa jadi pelayanannya memang lebih bagus dan aplikasinya lebih memuaskan. Nah, setelah kamu mantap memilih perusahaan sekuritas yang kira-kira tepat, segera siapkan dokumen untuk membuka rekening efek. Agar rekening saham jadi, kamu harus menyertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Nah, apa saja dokumen-dokumen yang disyaratkan itu? Yang pertama ada KTP, kemudian ada NPWP, ada fotokopi buku tabungan, dan juga materai 6.000. Saat ini juga sudah banyak perusahaan sekuritas yang memproses pendaftaran via online. Jadi kamu nggak perlu repot-repot ke kantor sekuritas atau mengirimkan berkas-berkas via pos. Nah, setelah rekening jadi, kamu diharuskan untuk memasukkan dana. Nah, dana inilah nantinya yang bisa kamu gunakan untuk membeli saham. Langkah yang kedua yakni kamu mengunduh aplikasi untuk beli saham. Nah, kamu bisa mengunduh dan memasang aplikasi untuk beli saham di smartphone atau di komputer atau di laptop kamu. Kamu bisa mengunduh aplikasi trading saham yang tersedia di Google Play Store atau di Apple Store. Semua sekuritas pasti memiliki aplikasi ini yang dapat memudahkan nasabahnya untuk membeli dan menjual saham. Langkah berikutnya, kamu tinggal transaksi saham. Perlu dicatat, pasar saham hanya melayani pembelian dan penjualan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk sesi 1 berlangsung pada pukul 9 pagi hingga jam 12 siang. Sementara itu, sesi 2 berlangsung pada pukul setengah 2 hingga jam 4 sore. Hanya saja ketika hari Jumat dimulai pukul 2 siang. Nah, jumlah minimal saham yang kamu beli adalah 1 lot atau 100 lembar. Jadi, seandainya harga saham yang ingin kamu beli adalah Rp1.000 per lembar, maka uang yang kamu gunakan untuk membeli 1 lot saham tersebut adalah Rp1.000 kali 100, yakni Rp100.000. Dan ini belum termasuk biaya transaksi dari sekuritas. Langkah yang keempat yang harus kamu lakukan tentunya kamu harus mengatur pembelian dengan benar dan memantau pasar. Sebagai investor pemula, sudah sepantasnya perasaan takut rugi mulai dihilangkan sedikit demi sedikit. Ragu-ragu di awal memang wajar, tetapi jangan sampai perasaan ragu tersebut terus mengganggu dan membuat investasi kamu hanya jalan di tempat saja, tidak ada kemajuan.
Jika memang masih ragu di awal, kita bisa mencoba investasi saham dengan nominal kecil. Namun dengan budget kecil tersebut, apakah kamu akan mendapatkan keuntungan besar di masa depan? Tentu saja belum. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal, pasti ada saja risiko yang harus diambil. Sebaiknya pilih nominal yang pas sehingga pada saat kita menerima keuntungan sebanyak 1% saja misalnya, kita sudah bisa terpuaskan. Akan tetapi jangan habiskan juga seluruh uang yang ada. Di sini juga harus ditanamkan untuk tidak berhenti belajar, baik tentang cara analisa pasar maupun perusahaan, baik secara teknikal maupun fundamentalnya. Karena harga saham di pasar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk memantau saham secara berkala. Dari hasil pemantauan itu, kamu akan mengetahui naik turunnya harga saham tersebut. Dari situlah kamu dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham sehingga kamu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, langkah yang terakhir yang sangat tidak kalah penting yakni kamu harus memulai memahami psikologi trading. Banyak investor yang ahli berbagai analisa, dari analisa fundamental, teknikal, hingga bandarmologi. Tetapi banyak yang gagal dan mengalami kerugian dalam berinvestasi saham. Nah, salah satu penyebabnya adalah faktor psikologi ini. Karena ketidaksiapan investor dalam menyikapi pergerakan saham yang sangat fluktuatif. Di pasar modal sendiri selalu ada banyak kemungkinan karena pergerakan saham dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang penuh ketidakpastian. Jadi dengan demikian bekal pengetahuan analisa saja tidak cukup tentunya, tetapi harus dilengkapi dengan kesiapan mental yakni yang disebut dengan psikologi trading. Kesiapan mental untuk berani menanggung resiko, tidak terlalu euforia ketika mendapatkan hasil yang spektakuler, sangat diperlukan dalam berdagang saham. Nah, sahabat pintar, itu tadi langkah-langkah tepat nih untuk investasi saham untuk kamu para investor pemula. Selamat mencoba sahabat pintar.